Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Isratulaili, mahasiswi semester 1 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dan di video ini, saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang terhormat, Ustadz Jendriadi sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah merelakan kuota dan waktunya untuk menonton video presentasi saya ini. Sebelum saya memaparkan materi saya, Umar bin Khattab berkata, "Pelajarilah bahasa Arab karena ia adalah bagian dari agamamu." Dan judul presentasi saya pada video ini yaitu mengenai pendidikan bahasa Arab lewati tantangan demi peluang masa depan. Berdasarkan judul tadi, ada 3 pertanyaan yang akan saya paparkan. Pertanyaan pertama yaitu mengenai apa saja keuntungan ketika kita belajar bahasa Arab atau menguasai bahasa Arab. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu mengenai apa saja tantangan ketika kita masuk di prodi pendidikan bahasa Arab. Dan pertanyaan ketiga yaitu mengenai apa saja peluang ketika kita lulus dari prodi pendidikan bahasa Arab. Nah, yang pertama kita masuk yaitu mengenai keuntungan. Saat ini bahasa Arab bukan lagi hanya dianggap sebagai bahasanya kitab kuning atau dianggap sebagai bahasanya pesantren, tapi bahasa Arab telah dianggap sebagai bahasa asing yang banyak dipelajari secara akademik di berbagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, termasuk negara kita, Indonesia. Ada banyak keuntungan ketika kita belajar bahasa Arab. Bukan saja menambah kemampuan dalam berbahasa, tetapi juga menambah pahala dan pengetahuan kita terhadap berbagai hal dalam kehidupan. Adapun beberapa keuntungan ketika kita belajar bahasa Arab, yaitu yang pertama, ketika kita belajar bahasa Arab, kita telah menguasai salah satu bahasa resmi dunia. Bahasa Arab telah menjadi bahasa resmi di 25 negara di dunia. Nah, karena banyaknya jumlah penutur bahasa Arab di dunia, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering kita singkat dengan PBB itu menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi PBB pada tanggal 18 Desember 1973. Dan bahasa Arab bersanding dengan 5 bahasa resmi lainnya. Keuntungan yang kedua yaitu memperdalam kajian kita tentang agama Islam. Bahasa Arab bukan saja memudahkan kita dalam urusan duniawi, tetapi juga mempermudah kita dalam urusan akhirat. Bahasa Arab itu erat sekali kaitannya dengan agama Islam. Maka ketika kita belajar bahasa Arab, maka sekaligus juga kita memperdalam kajian kita tentang agama Islam. Keuntungan yang ketiga yaitu mempermudah kita dalam belajar Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Jadi ketika kita menguasai bahasa Arab, maka akan mudah bagi kita untuk memahami makna-makna dalam Al-Quran. Lalu keuntungan yang keempat yaitu menambah pengetahuan kita secara global. Nah, karena bahasa Arab digunakan menjadi bahasa resmi di 25 negara, maka ketika ada media-media informasi dari luar, maka itu akan menambah informasi kita karena kita menguasai bahasa Arab. Lalu keuntungan yang kelima yaitu membuka kesempatan yang lebih besar. Jika kita menguasai bahasa Arab, maka kesempatan-kesempatan akan terbuka lebar. Salah satu kesempatannya yaitu kesempatan untuk bisa kuliah ke luar negeri. Apalagi sekarang banyak sekali beasiswa yang berasal dari Timur Tengah, di mana negara di sana itu rata-rata menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resminya. Dan
Dan ketika kita menguasai bahasa Arab, itu adalah modal utama kita untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut atau kuliah ke luar negeri. Nah, itulah beberapa keuntungan ketika kita menguasai bahasa Arab. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu mengenai tantangan. Ketika kita berbicara tentang keuntungan, maka tentu ada tantangan-tantangan yang harus kita lewati untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut. Lalu, apa saja tantangan ketika kita masuk di prodi pendidikan bahasa Arab atau ingin menguasai bahasa Arab? Tantangan yang pertama yaitu tantangan psikologis. Dan menurut saya tantangan psikologis ini adalah tantangan yang paling berat. Kenapa? Karena tantangan psikologis ini berhubungan dengan minat, motivasi, dan semangat kita untuk terus mempelajari bahasa Arab. Jadi, ketika kita masuk di prodi pendidikan bahasa Arab, maka bagaimana kita terus meningkatkan minat, motivasi, dan semangat kita untuk mempelajari bahasa Arab. Jangan sampai ketika kita masuk di prodi pendidikan bahasa Arab, kita berhenti di tengah jalan karena merasa bahasa Arab itu sulit. Lalu yang kedua adalah tantangan dalam hal mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Misalnya dalam hal kosakata, bahasa Arab sangat kaya akan kosakata. Jadi perlu waktu, kesabaran, dan kesungguhan untuk mengenal dan mempelajari kosakata-kosakata tersebut. Lalu ketika kita belajar bahasa Arab, kita bukan hanya dituntut untuk terampil berbahasa, tetapi kita juga dituntut untuk menguasai cabang-cabang ilmu yang lainnya seperti nahwu, shoroh, balaghah, dan lain sebagainya. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan globalisasi. Saat ini era teknologi semakin maju, membuat kehidupan ala barat menjadi tren masa kini. Belum lagi pendangkalan akidah, akhlak, penjauhan pemuda-pemuda Islam dari ajaran agama, dan pencitraan buruk terhadap bahasa Arab. Dan itulah tantangan kita ketika kita masuk di prodi pendidikan bahasa Arab, bagaimana supaya kita tidak terpengaruh terhadap dampak negatif dari globalisasi tersebut. Lalu tantangan yang keempat yaitu tantangan media dan teknologi. Saat ini pembelajaran bahasa Arab itu masih lemah dalam hal menciptakan media dan teknologi pembelajaran. Jadi ketika kita lulus dari prodi pendidikan bahasa Arab, itu adalah tantangan bagi kita bagaimana kita bisa menciptakan media dan teknologi yang mendapat sentuhan modernisasi sehingga pembelajaran bahasa Arab itu memiliki daya tarik tersendiri. Dari beberapa tantangan-tantangan yang telah saya paparkan tadi, jika kita mampu berpikir positif, ada usaha, kerja keras, dan kesungguhan untuk mempelajari bahasa Arab tersebut, maka setiap tantangan akan menjadi peluang. Lalu apa peluang-peluang tersebut? Kita masuk kepada poin yang ketiga. Ketika kita katakan bahwa kita mengambil prodi pendidikan bahasa Arab, maka di pikiran orang-orang adalah prodi pendidikan bahasa Arab mau jadi apa, atau ketika lulus mau kerja apa? Kerja. Memang idealnya belajar di suatu lembaga pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas diri, bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai penopang hidup masa depan adalah tuntutan yang tak terelakkan. Lalu, apakah lulusan prodi pendidikan bahasa Arab hanya ditujukan untuk menjadi pendidik saja? Apakah tidak ada peluang-peluang pekerjaan yang lainnya?
prodi pendidikan bahasa Arab memang dipersiapkan sebagai pendidik atau pengajar di lembaga pendidikan baik itu formal maupun informal. Dengan melanjutkan pendidikan ke tingkat pasca sarjana, maka lulusan prodi ini juga bisa menjadi dosen di bidang terkait. Bukan hanya menjadi pendidik saja, tetapi banyak juga peluang-peluang pekerjaan lainnya yang mungkin orang awam tidak pikirkan. Adapun peluang-peluang tersebut, yang pertama yaitu bisa menjadi peneliti bahasa Arab. Peneliti bahasa Arab sangat dibutuhkan agar ilmu dan metodologi pembelajaran bahasa Arab semakin berkembang, dinamis dan maju. Melalui kegiatan penelitian, maka karya-karya akademik akan semakin banyak dihasilkan, dan pada akhirnya pendidikan bahasa Arab akan menjadi semakin tercerahkan. Peluang yang kedua yaitu bisa menjadi penerjemah karya-karya berbahasa Arab, baik mengenai keilmuan atau keislaman ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Peluang ketiga, ketika kita menguasai bahasa Arab, kita bisa menjadi pemandu untuk turis-turis asal Timur Tengah. Lalu yang keempat, kita bisa menjadi konsultan bahasa Arab. Dan yang kelima, kita bisa menjalin kerjasama dengan pihak luar, baik itu kerjasama politik ataupun kerjasama di bidang kewirausahaan. Jadi, ketika kita lulus dari prodi pendidikan bahasa Arab, bukan hanya menjadi pendidik, tapi banyak peluang-peluang pekerjaan luar biasa lainnya yang menanti kita, dan itu semua tergantung kepada kita. Adapun ketika kita lulus di prodi pendidikan bahasa Arab dan menjadi seorang pendidik, menurut saya itu adalah profesi yang sangat membanggakan, karena apa yang lebih luar biasa dari mendidik seseorang dan membuat seseorang mengerti akan sesuatu yang tidak diketahui. Untuk itu, tantangan dalam belajar bahasa Arab harus kita jadikan peluang yang dapat memberikan kita masa depan yang cerah dan menjanjikan. Ingatlah bahwa bahasa Arab itu mudah dan ia butuh kesabaran, dan kesabaran itu yang sulit. Sebagai penutup, pesan saya, cintailah bahasa Arab, karena semua hal yang diawali dengan cinta biasanya selalu membawa kebahagiaan. Sehingga semangat kita untuk terus mempelajari bahasa Arab tidak akan pernah padam. Yang masih belum cinta, maka sering-seringlah bersama dia, karena biasanya cinta datang karena terbiasa. Sekian presentasi dari saya dengan judul Pendidikan Bahasa Arab, Lewati Tantangan Demi Peluang Masa Depan. Saya Gita Isratul Laili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.